Perkenalkan, nama saya Oscar Febrianto Hareva. Saya dari 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran letak data, kuartil, desil, dan persentil. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kuartil. Jadi kuartil itu dibagi menjadi 4 bagian. Jadi ini bagiannya ya. Bagian yang pertama itu adalah X-min atau nilai terkecilnya. Dari nilai terkecil ke kuartil bawah itu adalah bagian yang pertama. Oke. Setelah itu dari kuartil bawah sampai ke nilai tengah. Nilai tengah ini adalah kuartil atau adalah bagian yang kedua. Dari nilai tengah ke kuartil atas atau Q3 itu bagian yang ketiga. Dari kuartil atas atau Q3 sampai X-max atau nilai maksimumnya adalah kuartil yang keempat. Jadi inilah pembagian dari kuartil. Jadi kuartil itu ada 4 bagian. Oke, kita belajar ke data tunggal. Data tunggal. Oke, data tunggal ini adalah rumusnya QI sama dengan nilai data ke kurang I itu adalah yang bakal dikalikan nanti. N adalah banyak data tambah 1/4. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Nih, I itu jadi I itu ada ini nih, I itu kayak dibilang jadi itu ada nanti caranya itu ada 3 bagian gitu. Ada 3 kali pencarian gitu. Oke. Ini adalah soalnya. Tentukan nilai kuartil. 6, 5, 8, 3, 2, 6, 9. Oke. Kita jawab. N-nya. Kita tentuin N-nya ada berapa, teman-teman. Jadi N-nya itu kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai N-nya adalah ada 7. Oke. Datanya ini kita urutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil berarti itu ada pertama 2. Ada 3. Ada 5. Ada 5. Ada 6. 6. 8. 9. Oke, teman-teman, kita bakal cari key yang pertamanya, key satunya. Oke. Key yang pertama kita cari adalah, kita masukkan rumusnya I. I-nya itu ada I yang pertama. Berarti Q1 ini salah. Jadi ini jadi ini adalah X. X per I yang berapa? Berarti kita pertama cari yang I1 dulu. I1 dalam kurung N-nya, banyak datanya. Jadi banyak datanya itu ada berapa, teman-teman? Ada 7 ditambah 1, 7 tambah 1 per 4. Jadi 7 tambah 1 sama dengan 8. 8 kali 1 itu tetap 8. Berarti X 8 per 4. Baru kita cari X1 nya. 8 per 4 sama dengan 2. Waduh, rusak ya teman-teman angkanya, maaf. Jadi 2. Jadi kita tengok dari data yang diurutkannya. Kita hitung dari yang pertama. Jadi hasilnya itu adalah 1, 2. Berarti jawabannya itu adalah 3. Q1 itu adalah 3.
Lanjut ke yang kita cari, itu dicarinya nyampe 3 kali ya teman-teman. Sesuai dengan ini 1, 2, 3. Ini emang ada ketentuannya di sana gitu. Kita cari key yang kedua. Key 2. Ini key, ini bukan O, tapi key. Oke. Kita cari X X 2 per 7 tambah 1 per 4. Berapakah hasilnya? X 7 tambah 1 sama dengan 8. 8 kali 2. Kok 8 kali 2? Ini kan bisa diituin teman-teman, bisa dicoret. Ini berarti 2. Ini 2 ya teman-teman. Oke, lanjut. Berarti 7 tambah 1 sama dengan 8. 8 bagi 2 itu adalah 4. Adalah 4 teman-teman. Jadi 4. Kita hitung dari sini. Dari awal yang di data yang kita urutkan. 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya itu adalah 6. Oke, kita cari lagi ya selanjutnya. Key 3. Waduh. Jadi kita lanjut ke key 3. Key 3. X ini masih nangis. X 3 dalam kurung 7 tambah 1 tutup kurung 4. Oke. Kita hitung ya teman-teman. 7 tambah 1 8. Oke. 7 tambah 1 sama dengan 8. 8 kali 3 adalah 24. 24 bagi 4. 24 bagi 4 hasilnya adalah 6. 6 jadinya. Oke. Jadi dat X EQ Q 3 itu kita hitung ya. Q 3 itu 6. X 6. Jadi kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6. Oh, berarti jawabannya itu adalah 8 Q 3-nya. Berarti 8. Oke, selanjutnya ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dalam interpolasi linear. Interpolasi linear sendiri, misal Q1, jadi Q1 itu terletak di antara XN, ya. Jadi Q1 itu terletak di antara XN, ini XN dan X tambah 1. Maka rumusnya seperti ini. Q1 tambah XN XN tambah D dalam kurung XN tambah 1 kurang XN. Oke ya teman-teman. Kita bakal masuk ke soal. Ini contoh soalnya. Tentukan nilai kuartil. Ini kuartil, bukan kuartil. Kuartil bawah data berikut. Jadi ada 765 7498. Kita hitung ya, N-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, jadi nilai kuartilnya itu adalah 8. Datanya kita urutkan dari yang terkecil. Yang pertama adalah 4. 5 ada 6, ada 7 2 kali 8 sama 9. 8 dan 9. Oke. Jadi
kalau kita pakai rumus yang ini tadi, itu bakal dapat hasilnya itu desimal. Jadi kalau di ini kuartil itu tidak boleh desimal. Jadi pertama-tama kita gunakan yang ini. Kita gunakan yang ini dulu. Oke. Oke. Pertama-tama itu kita pakai rumus yang ini dulu pertama. Kita pakai rumus yang ini. Oke. Q1 sama dengan X1 dalam kurung 8 tambah 1 per 4 sama dengan X 8 tambah 1 sama dengan 9. 9 kali 1 9, berarti 9 per 4. 9 per 4 hasilnya itu adalah X 2,25 ya. Lalu kita cari deh, kan hasilnya desimal nih, desimal, jadi itu nggak boleh. Jadi kita pakai rumus ini, berarti oke, kita pakai rumus yang itu. Q1 sama dengan X2 tambah X2 ditambah 0,25 dalam kurung XN nya. X nya itu X2 tambah 1. Oke, 2 tambah 1 dikurang X2. 2 nya itu dari sini 0. Oke. Setelah itu kita lanjut 5. Berarti ini adalah X2 ditambah 0,25 dalam kurung 2 tambah 1 3 dikurang X2. Oke, setelah itu 5. X2 itu adalah X2 nya itu dapatnya 5 ya. X2 itu 5. Lalu ini nih 12 X2 ini 5, makanya saya buat 5 X2 dengan 5 gitu. Tambah 0,25 kurung X3 nya berapa? 1 2 3, berarti 5 juga. 5 dikurang X2 1 2, berarti 5 juga. Itu teman-teman. Nah, setelah itu jadi ini setelah itu teman-teman 5 ditambah 0,25 dikali ini 5 kurang 5 ya 0, berarti 5 tambah 0 sama dengan 5D. Hasil akhirnya ada 5. Itu nyampe 3 kali ya caranya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke desil. Oke, selanjutnya kita masuk ke desil. Jadi desil itu hampir sama dengan kuartil. Jadi bedanya itu cuma di sini nih, cuma di 10. Nah, kalau di desil letak tunggalnya ini nih. Jadi beda, kalau yang di kuartil itu 4, kalau yang di sini 10 dengan i-nya. Kalau yang dengan i-nya ini, kalau yang di desil kalau yang di kuartil itu 3, 1 2 3. Kalau yang di kuartil itu nyampe 10 dengan belajar data n.
Habis itu interpolasi linear itu kalau yang di itu sama caranya. Itu caranya sama teman-teman gitu. Oke, lanjut. Oke, kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Oke, contoh soalnya jadi banyak data di sini kita hitung ya. Tebak. Aduh. Oke, banyak data. Contoh soal, tentukan nilai desil kelima data berikut. Jadi, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada tidak? Berarti data N-nya ada 13. Oke, selanjutnya mari kita urutkan. Pertama itu ada 12. Ada 11 dulu lah teman-teman. Masa 12 dulu ya kan? 11. Baru 12. Baru 13. 14 nya ada 2 ya teman-teman. 15 17 maaf ya mereng soalnya susah nih. 16 ada lah. Astaga, ini aja nggak ada 16. 15 satu kali. 15 nya nggak ada lagi kan, berarti 17. 17 nya ada 2. 17. 18 nya ada 1. 19 nya itu ada 2. 19 20 nya ada 1 sama 23. Lanjut S2 3. Oke, lanjut. Oke ya, lanjut. Setelah itu mari kita cari yang ditanya itu adalah desil kelima. Ini desil kelima teman-teman. Ini ditanya desil kelima. Oke, desil kelimanya itu berapa? Ayo kita cari. Sabar, kita ubah posisi kamera teman-teman. Goyang-goyang. Oke, desil kelima. D5. Kita cari D5 sama dengan D5 nya berapa? Kita masukin rumus yang ini nih. Nah, yang ini. Kita masukin rumus yang ini teman-teman. Oke. X. Ini cari 5 kan? Buat 5 di sini. 5 dalam kurung N-nya berapa? Ada 13 tambah 1 per 10. Oke, lanjut ke bawah. Ini teman-teman bisa mencoret nih. Jadi dapat hasilnya itu 2. Berarti X 13 tambah 1 14. 14 per 2 sama dengan X 7. Berarti 7 itu ada berapa? 7 itu berapa teman-teman? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 19 desil kelimanya. Oke deh, kita dapat deh jawabannya. Segitu teman-teman jawabannya. Jadi kalau interpolasinya itu sama dengan cara yang di kuartil. Oh iya teman-teman, ini 17 ya teman-teman. Salah, bukan 19. Tunggu, saya ambil tipe saya. Oke. Jadi ini nih kita hitung nih. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 17. Bukan 19, berarti 17 deh teman-teman. Kuartil desilnya. Oke. Jadi kalau yang ditanya interpolasi linear sama dengan cara yang di kuartil. Oke, kita lanjut ke persentil. Oke teman-teman, lanjut ke video selanjutnya yaitu persentil.
Jadi persentil itu rumusnya itu adalah PI sama dengan nilai data ke I dalam kurung N tambah 1 tutup kurung per 100. Jadi bedanya itu kalau yang desil itu kan kemarin itu 10. Kalau ini adalah 100. Lalu interpolasi linearnya sama kayak yang di desil sama yang di kuartil. Oke. Nah, langsung ke contohnya teman-teman. Di sini contoh. Dibilang tentukan nilai persentil ke 70 data berikut 60, 50, 80 sampai seterusnya. Jadi kita jawab ya teman-teman. Jawab. Sabar. Oke. Kita jawab. N-nya berapa? Kita hitung ya. N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ada 15 teman-teman. Ada 15. Baru kita urutkan. Kita urutkan ya teman-teman. Jadi mari kita urutkan. Mulai dari, kalau kita urutkan hasilnya yaitu pertama adalah 40 nya ada 3 ya teman-teman. Lalu ada 50-nya. 50-nya 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4. 50 Lalu 60-nya ada 1. 70-nya ada 2. Lalu 80-nya ada 3. 80-nya ada 3, ada 4. Aduh, sini aja. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 ternyata. 80-nya ada 4, lalu baru 90. Oke, selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya mari kita kerjakan. Kita masukin rumus yang ini. Rumus yang ini nih. Kita masukin rumus yang ini. Rumusnya yaitu P yang ditanya di sini adalah persentil 70. Nih. Persentil 70. Nilai persentil yang ke-70. Yang ditanya teman-teman. Jadi mari kita menjawabnya. P70 jadi P70 X I-nya ada berapa? I-nya ada berapa teman-teman? 70. I-nya ada berapa? 70. Dalam kurung. Ini yang ditanya berapa? 5 ada, berarti N-nya ada 15 ya teman-teman. N-nya ada 15. N-nya itu ada 15 ditambah 1 tutup kurung per 100 sama dengan X per 70 dikali 16 per 100 sama dengan, berarti hasilnya itu adalah 11,2. Karena hasilnya desimal, karena ini hasilnya desimal, kita memakai interpolasi linear. Oke, kita cari P70. Kita masukin X.
X11 ini 11-nya itu dari sini nih. 11-nya itu dari sini. Baru ditambah D. Nilai desimalnya itu adalah 0,5. 0,2 di sini. 0,2. Oke. Tutup kurung. X berapa ini yang ditanya? X11 tambah 1 dikurang X11 dulu. Oke, lanjut. X11 nya itu berapa teman-teman hasilnya? Kita langsung hasilkan aja. Ini berarti 13. Berarti 13. Oke. X11 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 80 ditambah 0,2 dalam kurung 13. Ini 11. Ini 11. Ini 11. 12, 13. Berarti 80 yang ini. 13 berarti 80. Sap. 80 dikurang X11 nya berapa? Ini 11, 80 juga. Oke, tutup kurung. 80 ditambah 0,2 dikali 0. Jawabannya itu ialah 80. Dapat hasilnya 80 jawabannya teman-teman. Segitu aja dari saya Oscar Febrianto Hareva dari 12 IPA 1. Terima kasih.